97 Rahme Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Halo good people, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Senang banget sama rasanya kembali menyapa kamu di Rahme Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Tempat dimana setiap cerita punya ruang dan setiap suara punya arti. Aku Meli Rahmalia yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus ya. Karena hari ini kita nggak cuma dengerin musik, tapi juga bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi sering sekali kita nggak sadari. Pernah nggak sih Sobat Rahmel dengerin radio, terus tiba-tiba kepikiran, ini siarannya dibuatnya gimana ya? Atau kok bisa ya penyiar ngomong enak banget didengar? Nah, ternyata di balik siaran radio yang kelihatan simpel itu ada proses yang panjang dan penuh kreativitas loh. Radio itu unik, dia nggak punya visual kayak TV atau media sosial, tapi justru disitulah kekuatannya. Radio mengandalkan suara, musik, dan efek audio untuk membangun suasana dan imajinasi pendengarnya. Jadi, ketika kamu dengar cerita di radio, sebenarnya otak kamu tuh lagi nonton versi imajinasinya sendiri. Keren banget gak? Keren banget dong. Dalam dunia penyiaran, produksi siaran radio sering disebut sebagai jantungnya radio. Kenapa disebut sebagai jantungnya radio? Karena semua ide, konsep, sampai edukasi program itu terjadi di sana. Mulai dari menemukan tema acara, memilih musik, menulis naskah, sampai mengatur bagaimana suara penyiar tetap terdengar nyaman di telinga pendengar. Semua itu butuh keterampilan, kreativitas, dan tentu saja latihan. Kalau kita ngomong program radio, ternyata jenisnya banyak banget. Salah satunya yang paling sering kita dengar adalah talk show. Biasanya berisi obrolan santai tetapi tetap berbobot. Bisa tentang kehidupan sehari-hari, isu terkini, sampai topik yang lagi viral banget. Dari situ pendengar gak cuma terhibur, tapi juga dapat wawancara baru atau wawasan baru. Selain itu, talk show juga ada juga yang namanya sandiwara radio. Walaupun cuma berbentuk suara, tapi efeknya bisa luar biasa. Dengan bantuan musik dan efek suara, pendengar bisa membayangkan cerita seolah-olah nyata. Kadang malah terasa lebih hidup dibandingkan visual, karena semuanya dibangun dari imajinasi. Lalu ada juga live reportage, yaitu siaran langsung dari lokasi kejadian. Misalnya ada event, ada konser, atau kejadian penting, reporter akan melaporkan langsung secara real time. Ini bikin pendengar masa lebih dekat dengan peristiwa yang sedang terjadi. Di tengah-tengah program utama biasanya juga ada yang disebut dengan insert program. Ini adalah siaran singkat yang disisipkan, bisa berupa info ringan, tips, dan hiburan singkat yang gak mengganggu alur utama acara. Nah, selain program radio juga punya berbagai bentuk iklan yang unik dan kreatif tentunya. Salah satunya adalah adlibs, yaitu iklan yang dibacakan langsung oleh penyiar. Biasanya terasa lebih natural karena seperti bagian dari obrolan. Ada juga spot iklan, yaitu iklan yang sudah direkam sebelumnya, lengkap dengan musik dan efek suara. Durasinya biasanya sekitar 30-60 detik, tapi tetap harus bisa menarik perhatian pendengar dalam waktu singkat itu. Dan yang gak kalah menarik adalah time sinyal. Ini adalah iklan yang digabungkan dengan informasi waktu. Misalnya sekarang pukul 7 pagi, saatnya mulai hari dengan semangat baru bersama. Nah, tanpa kita sadari, kita jadi mengingat brand yang disampaikan. Strategi ini efektif banget karena muncul di momen yang sering kita tunggu. Semua elemen tadi, program iklan, musik, dan suara penyiar disatukan dalam satu kesatuan yang harmonis. Itulah yang membuat radio tetap hidup dan relevan. Meskipun sekarang kita sudah ada di era digital yang serba visual. Oh ya, mungkin banyak yang belum tahu juga ternyata untuk mendirikan sebuah stasiun radio itu gak sembarangan loh Sobat Rahmel. Ada beberapa perizinan yang cukup panjang dan harus sesuai dengan aturan pemerintah, mulai dari pengajuan izin, evaluasi, sampai uji coba siaran. Setelah semuanya lolos, barulah stasiun radio bisa mengudarakan secara resmi.
Hal ini penting sekali supaya siaran yang disampaikan tetap berkualitas, bertanggung jawab, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi setiap kali kamu dengar radio, sebenarnya ada sistem besar yang bekerja di baliknya. Dan satu hal yang gak kalah penting, radio itu bukan cuma soal hiburan. Radio juga punya peran besar dalam menyampaikan informasi, edukasi, bahkan menjadi teman di saat kita merasa sendiri. Suara dari radio biasanya menemani perjalanan, menemani belajar, bahkan menemani saat kita lagi butuh ketenangan. Itulah kenapa sampai sekarang radio masih punya tempat spesial di hati banyak orang. Karena radio itu dekat, hangat, dan terasa personal. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol cukup panjang hari ini. Semoga dari obrolan santai ini kamu jadi lebih mengenal dunia radio dan semakin menghargai setiap siaran yang kamu dengarkan. Tetap di Rahme Radio, Your Vibe, Your Voice, karena di sini bukan cuma musik yang kamu dengar, tapi juga cerita yang kamu rasakan. Aku Melly Ramalia dari Rahme Radio, pamit sejenak, sampai jumpa di segmen aku berikutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan suara hari ini. Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Bye-bye.